selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di minggu ketiga bulan September 2025. Oke, buat para Aquarius, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius 2025. Sekali lagi 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat para Aquarius ya, ada apa aja di minggu ketiganya kamu di bulan September ini. Yang jelas sih ya, ini udah kelihatan banget di awal aku melihat adanya potensi tentang soulmate ya buat para Aquarius, terutama yang single. Kamu ada potensi untuk bertemu dengan soulmate-mu di minggu ketiga ini. Ada potensi untuk bertemu dengan calon jodohmu gitu. Kalau kamu yang couple di sini, aku melihat sama pasangan kali ya, itu tuh lagi erat-eratnya banget gitu loh. Mungkin lagi seia sekata, seiring sejalan kah gitu. Ada sesuatu yang kalaupun sebelumnya lagi ada masalah, iya kak, sebelumnya kita ada masalah, mungkin konflik atau gimana gitu ya. Aku melihat masalah itu pun bisa, katakanlah bisa beres di minggu ketiga ini gitu. Ya kalian tuh kayak akan bisa berdamai lagi, seperti itu ya, bisa damai lagi. Terus di minggu ke tiga ini juga aku melihat seorang Aquarius akan menjadi sangat tenang. Entah kenapa ya, aku melihat kamu jadi tenang banget, kehidupanmu akan terasa nyaman juga gitu ya. Kamu akan lebih mudah untuk istilahnya kayak care sama orang lain, peduli sama orang lain gitu. Dan aku melihat ada semacam empati yang luar biasa yang tumbuh seperti itu. Terus di minggu ketiga ini juga aku melihat bahwa seorang Aquarius selain bersikap tenang gitu ya, happy juga ya. Sebenarnya nggak terlalu happy, cuman kamu tuh bisa bersikap tenang aja ya. Masalah ada, cuma kamunya tuh tetap tenang gitu loh. Bisa setenang ini tuh luar biasa ya aku melihatnya. Apa karena mungkin sama seseorang atau orang yang dicintai urusan lagi baik-baik aja, kondisi lagi baik-baik aja, jadi mau serumit apapun masalah yang lain kayak gak masalah gitu ya. Yang penting percintaan gak runyam kak gitu. Sehingga mungkin hati jadi baik-baik aja gitu ya. Dan di minggu ketiga ini juga aku melihat ini ada Seven of Pentacles ya, bahwa ada hasil dari kerja keras dari seorang Aquarius yang pada akhirnya bisa dinikmati gitu. Ada hasil yang bisa dinikmati. Ada hasil yang yang berkaitan dengan kerja keras yang pada akhirnya di sini kayak kamu dapatkan gitu. Amin ya. Hasilnya gimana kak? Tentunya ada hasil berupa uangnya di sini, oke? Terus juga beberapa dari Aquarius terkadang di minggu ketiga ini juga masih akan nge-stuck di rumah ya, stagnan di rumah. Terkadang ada hal-hal yang bikin kamu jadi ragu-ragu gitu ya. Ada hal-hal yang membuat beberapa rencana kamu jadi ke-delay. Ada beberapa perubahan yang masih takut buat kamu lakukan gitu. Dan aku melihat memang karena aku katakan tadi, hidup kamu tuh bukan berarti nggak ada masalah, bahwa kamu tenang-tenang aja. Mungkin karena support sistemnya lagi bagus ya nih, yang di sini tadi oleh orang yang dicintai juga lagi nggak ada masalah apa-apa yang begitu berarti, sehingga di sini seorang Aquarius ini juga meskipun di sini ada potensi 3 masalah bisa terjadi, tapi kamu masih tetap oke. Kalau aku melihatnya gitu ya, masih tetap oke menghadapi masalah-masalahmu. Dan masalahnya seperti apa sih? Ada 3 potensi masalah yang bisa terjadi sama kamu kalau nggak masalah. Tapi keuangan kayaknya nggak begitu ya di sini. Meskipun ada hasil yang bisa dinikmati, bisa jadi ini akan hasil dari kerja keras ini akan memperbaiki masalah keuangan kamu gitu ya. Bisa jadi memang di awal-awal minggu ketiga ada masalah keuangan, atau bisa jadi masalah dengan orang lain, atau kalau nggak masalah kesehatan. 3 potensi masalah bisa terjadi di sini Aqua ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat
Tuh kan bukan berarti kamu kayak tenang-tenang terus, enggak ini juga. Aku melihat terkadang ada juga hal-hal yang kamu sedihkan dalam ketenangannya kamu seperti itu. Kamu yang mencoba untuk tenang ya, ada sedihnya kayak kenapa sih masalah kayak gini gitu ya sampai ke aku. Cuma apapun itu kamu tuh tetap bisa bersikap tenang meskipun terkadang hatimu ada sedih-sedihnya juga, namanya manusia ya. Karena aku melihat di minggu ketiga ini kamu juga akan nih melalui yang namanya ketidakjujuran seseorang, bertanggungjawaban seseorang terhadap kamu, terus ketidakadilan ya. Jadi aku akan menghadapi ini juga gitu, sehingga aku melihat konflik juga bisa terjadi di sini, konflik dengan orang lain, terus juga posisinya masalah ini, konflik ini nggak yang langsung selesai, ada stagnansi di sini, dan juga adanya penyebab ini semua adalah aku melihatnya masalah miskomunikasi. Mungkin miskomunikasi antara kamu dengan seseorang menyebabkan kamu berpikir bahwa ini aku nggak dikasih keadilan nih gitu ya, ini seseorang ini nggak bertanggung jawab nih gitu ya. Terus juga nih seseorang nih di sini mungkin bohong ya, padahal ini miskom aja sebenarnya. Miskom terjadi karena kamu ragu-ragu gitu untuk menilai seseorang di sini. Coba nggak ragu ya, berani bertanya apa sih masalahnya gitu ya, berani untuk menanyakan masalah agar tidak miskom, agar penilaian kamu terhadap seseorang nggak salah, agar di sini nggak terjadi yang namanya konflik ataupun kesalahpahaman itu tadi ya, yang bisa mendelay banyak hal. Dan selanjutnya mari kita lihat juga apa pesan dari semesta gitu ya buat Aquarius di minggu ketiga ya, September 2025. Oke, yang pertama di sini kamu dipesankan bahwa temukan keseimbangan di dalam kehidupannya kamu gitu ya. Temukan keseimbangan di dalam hidupmu untuk kamu selalu bisa ngeprotek hal-hal yang kamu butuhkan seperti itu ya. Oke. Terus juga di minggu ketiga ini kamu selanjutnya dipesankan katanya apapun itu kamu harus bisa pegang apa ya istilahnya di sini tuh, bahwa pesan yang kedua ini kayak bahwa kamu juga mungkin dalam hidupmu di minggu ketiga ini Aquarius, kamu nggak bisa terlalu berpegangan erat, nah gitu istilahnya, kamu nggak bisa terlalu berpegangan erat terhadap sesuatu. Karena memang istilahnya kalau kamu berpegangan erat terhadap sesuatu di sini kayak kamu akan nantinya merasa berat gitu untuk melangkah ke depan. Jadi yang biasa-biasa aja, jangan terlalu menggenggam sesuatu, jangan yang terlalu kamu itu juga terlalu kaku gitu dalam prinsip atau apapun, karena itu akan memberatkan langkahmu buat kedepannya gitu. Sefleksibel mungkin aja. Terus juga di kartu yang ketiga kamu juga dipesankan di sini pikir ya, banyak-banyak berpikir sebelum melakukan sesuatu hal apapun itu. Berpikirlah terlebih dahulu ya, berpikirlah terlebih dahulu dalam sebelum melakukan hal apapun ya, dari segala perspektif agar kamu nggak miskomunikasi lagi kayak gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Aquarius di minggu ketiga ya, itu ada energi paling kuat Capricorn, Virgo, Gemini, Libra sesama Aquarius juga bisa, ada Libra lagi Justice. Itu aja. Oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Libra, bye bye Aquarius.